jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita berkesempatan berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan sekali lagi pada hari ini. Saya mengajak kita dimanapun kita berada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan saat ini. Dimanapun kita berada saat ini, baik pun di rumah, di tempat kerja, dimanapun, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, undangi hadirat Tuhan dalam hidup kita saat ini. Haleluya, kita mempersiapkan hati kita sekali lagi. Haleluya Bapa, haleluya.
namamu ya Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place Lord. Ya Rabba Shikia. Oh haleluya. Kami mampu jika besaranmu. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mampu jika besaranmu.
Mari kita serukan
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini kesyukuran kami ya Tuhan, ini isi hati kami ya Tuhan. Kami ingin terus menaikkan syukur kami di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Surga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Surga bumi bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Nama-Mu diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pengucapan syukur kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan segala doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami agungkan. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati lewat puji sembah saat ini, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena kita mendapat satu kesempatan yang begitu indah, dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan pada pagi yang indah ini. Saudara, ini membuktikan Tuhan ada bersama dengan Anda pada saat ini. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, karena firman Tuhan inilah kekuatan iman kita, saudara. Karena firman Tuhan ini sebagai landasan kita akan membawa kita keluar dari setiap tekanan-tekanan hidup pada waktu-waktu ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, anak-Mu berdoa Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan, penyertaan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami pada pagi yang indah ini Bapa. Bapa, anak-Mu menjadi alat penyambung lidah-Mu Tuhan. Hari ini pakai anak-Mu Tuhan. Setiap firman yang keluar daripada mulut ini akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada pada pagi yang indah ini Tuhan. Mereka akan mengalami merdeka dari tekanan hidup mereka Tuhan. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya pada pagi yang indah ini. Karena kami percaya kuasa dan keajaiban Yesus 2000 tahun yang lalu masih nyata bagi kami yang percaya di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, satu kabar baik untuk kita pada pagi yang indah ini saudara. Temanya adalah merdeka dari tekanan hidup. Merdeka dari tekanan hidup ini sungguh penting untuk anak-anak Tuhan di saat kita mengalami namanya pandemik hari ini. Ya. Sebab saudara, tekanan hidup ini boleh membawa dampak-dampak yang negatif dalam kehidupan orang-orang yang percaya, saudara. Baik pun tidak percaya. Ya. Tekanan hidup ini juga boleh menghasilkan dan menghilangkan sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri atau ketenangan hidup saudara. Sehingga akan menghasil namanya tindakan-tindakan ketakutan, kekhawatiran, ya, sehingga ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dikawal, sehingga kita boleh melihat hari ini ada yang ambil keputusan bunuh diri, saudara. Itu makanya sungguh penting tema ini untuk kita pada pagi yang indah ini saudara, untuk merdeka dari tekanan hidup. Karena Tuhan ingin kita pada saat ini akan mengalami kebebasan daripada tekanan hidup, kesulitan atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Makanya ada kabar baik di mana Paulus saudara menulisnya di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 1 hingga ayat 9. Di sana Paulus menekankan tentang hidupnya atau jemaat Korintus yang mengalami tekanan hidup saudara, tetapi di situ ada kabar baiknya untuk Anda dan saya pada hari ini. Ya. Nah, yang pertama, poin pertama di dalam 2 Korintus saudara 5 ayat 1 dan 2, percaya
bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik, saudara. Ya, mari sama-sama katakan, percaya bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik untuk Anda dan saya pada pagi yang indah ini, saudara. Itu terdapat di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 1 dan 2. Ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Sesuatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, poin yang pertama, saudara, adalah Allah menyediakan tempat yang kekal di sorga bagi kita. Hari ini saya ingin menekankan apa yang Paulus katakan pada jemaat Korintus dan pada kita pada saat ini, saudara. Yang pertama, kemerdekaan dari tekanan hidup yang kita harus capai adalah, saudara, yaitu sorga. Ya, itu makanya percaya bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik. Satu anugerah yang luar biasa, di mana Allah menyediakan tempat yang kekal, namanya sorga untuk Anda dan saya, saudara. Tuhan tahu apa yang kita alami di muka bumi ini. Manusia tidak lari dari tekanan hidup. Begitu Paulus juga mengalami tekanan hidup. Tetapi ada kabar baik, saudara, untuk Anda dan saya. Kita cuma sementara tinggal di bumi ini. Ada satu kabar baik, satu kemerdekaan dari tekanan hidup ini, yaitu satu hari nanti kita akan pergi ke satu kerajaan. Kerajaan kekal itu sorga. Sorga adalah tempat Anda, saudara. Sorga itu adalah satu tempat di mana tekanan-tekanan hidup, masalah demi masalah, segala penyakit, kesulitan akan hilang, saudara. Di sanalah kita akan mengalami sukacita, damai, sejahtera yang luar biasa. Itu makanya pada pagi yang indah ini, saudara, Anda cuma dituntut percaya. Percaya bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik. Percaya Allah sudah menyediakan tempat yang kekal di surga bagi Anda dan saya, saudara. Itu satu kerajaan yang Tuhan beri kepada Anda pada hari ini. Makanya hari ini Pastor ingin membawa kita fokus kemerdekaan dari tekanan hidup, yaitu adalah hidup yang kekal. Harus kita laku dan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Ayat 2 berkata, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, saudara. Ya, itu makanya dalam kehidupan kita di muka bumi ini banyak mengeluh. Paulus juga mengeluh. Karena itu bukan tempat kita, saudara. Itu cuma tempat sementara di bumi ini. Selagi Anda dan saya menginjak bumi, selagi itu kita melihat namanya masalah, tentangan, emosi, marah, beban-beban berat. Tetapi ada satu kerinduan dari dalam hidup kita, mau mengenakan tempat kediaman surgawi. Itulah satu kerinduan roh Anda dan saya. Ya, saya percaya di dalam setiap pergumulan Anda pada hari ini, Allah sanggup memberi yang terbaik buat Anda dan saya pada pagi yang indah ini, saudara. Itu makanya pada saat ini Anda memiliki kerajaan surga yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 3 dan 4, saudara, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh baratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. B, saudara, Allah memberi kepada kita baju baru. Baju baru itu adalah tubuh kemuliaan, saudara. Ya, ini satu kabar baik untuk kita, bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik untuk Anda dan saya.
Apapun Anda alami hari ini, apapun sakit penyakit yang Anda alami, cancer, mungkin Anda mengalami namanya kancing manis, saudara. Kaki Anda dipotong, sehingga kehidupan Anda itu sudah tidak yakin, karena ada satu cacat di tubuh Anda. Ya, mungkin mata Anda sebelah buta, atau tangan sebelah Anda, ya, mengalami namanya kecelakaan, kemalangan, dan dipotong, saudara. Jangan risau tentang perkara itu. Itu cuma sementara di bumi ini. Di saat Anda tetap setia, Anda akan mengalami namanya tubuh kemuliaan. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, setiap beban tekanan Anda tentang hidup Anda yang mengalami namanya cacat, atau mengalami nama sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya, ini satu kabar baik. Ada kemerdekaan daripada keadaan Anda pada saat ini. Di mana, saudara? Di saat kita masuk satu hari nanti di dalam kerajaan syurga, semua yang kita alami tentang penyakit, tentang cacat, tentang tekanan hidup, masalah fikiran, masalah emosi, itu akan diubah oleh Tuhan. Anda akan menjadi satu tubuh yang sempurna, saudara. Anda akan menjadi tubuh yang sempurna di hadapan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang tidak dapat mampu Anda lakukan, saudara. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita di muka bumi ini, saudara. Ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Itu kerinduan pribadi seseorang pada saat ini. Makanya hari ini, apapun tekanan hidupmu hari ini, jangan buat keputusan yang salah. Ya, Allah sanggup memberi terbaik bagi Anda pada hari ini. Jangan pernah rendah hati tentang melihat kehidupan Anda. Mungkin Anda tidak mengalami seperti orang di luar yang diberkati, atau mengalami namanya kejayaan dalam persekolahan, dalam pekerjaan. Tapi ada satu kabar baik hari ini untuk Anda, bahwa itu cuma sementara di muka bumi ini. Anda memiliki kerajaan syurga yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Allah sudah menyediakan terbaik untuk Anda di surga, saudara. Sehingga dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes, Allah menyediakan, Tuhan menyediakan rumah untuk Anda pada saat ini. Itu makanya hari ini kita harus memiliki pola pikiran yang benar. Yang kita fokus pertama adalah tentang hidup yang kekal. Tuhan membina surga untuk Anda dan saya, saudara. Tuhan akan memberi kita hari ini baju baru, itu tubuh kemuliaan. Satu tubuh yang sempurna yang Tuhan beri kepada Anda pada saat ini. Segala penyakit, segala apapun tekanan hidupmu hari ini, cacat tubuhmu, segala penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan, baik pun namanya COVID-19 hari ini, baik pun antara ada di keluarga kita meninggal oleh karena penyakit, kemalangan COVID-19. Di saat mereka hidup dalam Tuhan, saudara, bagi dunia mereka mati, tapi di dalam firman Tuhan mereka akan memiliki tubuh yang sempurna di surga. Disitulah pertemuan Anda dan saya, ya, bersama dengan Tuhan. Disitulah pertemuan Anda bersama-sama keluarga yang hilang, saudara. Ini satu kabar baik untuk Anda dan saya pada pagi yang indah ini, saudara, bahwa Allah memberi kepada kita baju baru, tubuh kemuliaan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda, saudara. Paulus juga mengalami tekanan hidup. Di saat dia melayani Tuhan, dia dicambuk, dia dipukul, saudara. Dia dihina, dia direjam, dia mengalami kelaparan. Tetapi saudara, dia memiliki pola pikiran yang mendalam sekali, yang begitu tinggi, saudara. Dia tidak melihat tekanan hidupnya yang dia alami saat melayani Tuhan. Itu membuat dia, saudara, mundur atau mengalah atau putus asa. Tetapi ada kabar baik yang di dalam 2 Korintus ini, saudara, bab 5 ayat 1 hingga 9 ini membawa satu pola pikiran kepada kita hari ini, di mana, saudara, firman ini memberi satu pengharapan bagi kita, memberi satu sukacita, damai, sejahtera, sehingga Paulus tidak berhenti satu titik. Di saat dia dicambuk, dipukul, dipenjara, saudara, dia tetap boleh menyembah Tuhan, berdoa, sehingga Tuhan melakukan sesuatu keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Ini adalah penyertaan Tuhan, karena Paulus tahu itu cuma sementara dalam hidupnya.
Ya, dia percaya ada satu kemerdekaan. Arti kemerdekaan itulah kebebasan dari setiap penderitaan dia alami satu hari nanti. Hari ini Paulus sudah mengalami satu pembebasan, saudara, di mana dia bersama dengan Tuhan pada saat ini. Itulah satu kabar baik untuk Anda dan saya pada hari ini, di mana percaya saja bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik bagi Anda dan saya, saudara. Tuhan tahu rancangan yang indah dalam hidup Anda dan saya pada saat ini. Makanya hari ini itulah kabar baik bahwa Allah sanggup membawa Anda dibebas atau dimerdeka dari tekanan hidupmu pada saat ini. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Selagi ada kasih karunia anugerah ini, saudara, kita ini dalam kendalinya Tuhan. Jangan takut, jangan risau apapun yang kita alami pada saat ini, saudara. Ya, ada sumber anugerah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, saudara, akan memberi pertolongan tepat pada waktunya, akan buka jalan di saat tidak ada jalan, saudara, akan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup Anda pada hari ini, akan menjadi indah pada waktunya, saudara. Ya, mungkin hari ini kita mengalami tekanan di hati roh jiwa kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh pasangan kita, saudara. Mungkin kita dikhianati, dijahati. Jangan risau, Allah ada bersamamu hari ini. Cuma percaya bahwa Allah sanggup memberi terbaik untuk Anda dan saya, saudara. Tuhan akan memberi sukacita penuh di hatimu. Tuhan akan memberi strategi yang baru dalam hidupmu, saudara. Lihat para nabi-nabi, di saat mereka mengalami tantangan hidup, saudara, Tuhan hadir di situ untuk menyatakan bahwa Allah sanggup memberi pertolongan bagi mereka. Allah sanggup membawa keselamatan untuk Anda dan saya melalui Yesus Kristus. Allah sanggup pada saat ini memberi Roh Kudus-Nya membantu Anda dan saya, sehingga Roh Kudus menjadi sumber pengharapan, sumber kehidupan yang luar biasa, saudara. Itu makanya hari ini mungkin ramai orang takut hari ini, ya kan? Ya, dengan setiap berita-berita yang kita dengar hari ini. Selagi ada Allah anugerahnya dalam hidup Anda dan saya, saudara, selagi itu setiap berita yang membawa kerisauan itu, di situ ada Tuhan akan menyelesaikan bagi Anda dan saya. Ya, karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, saudara. Paulus juga mengalami hal itu di dalam setiap pelayanan hidupnya. Kita melihat Paulus adalah satu rasul. Rasul yang begitu memiliki hikmat pengetahuan yang begitu tinggi sekali, saudara. Seorang rasul, sebelum menjadi rasul, seorang yang menganiaya umat Tuhan, murid-murid Yesus, di mana Yesus datang kepadanya. Inilah anugerah. Allah sanggup datang kepada orang yang berdosa. Allah sanggup datang kepada orang yang membunuh murid-murid Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan program-program syurgawi kepada Paulus, saudara. Sehingga Paulus dipakai menjadi rasul yang banyak menulis di dalam perjanjian baru, saudara, surat-surat itu. Makanya Paulus mendapat kasih karunia. Di dalam dia menderita, Tuhan tetap buka jalan. Paulus menulis tentang pelengkapan rohani, tentang buah-buah roh, sehingga Paulus mengalami, saudara, mengalami tingkat syurga, di mana Tuhan membawa dia melihat syurga. Inilah satu penghiburan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu di luar akal budi manusia. Di saat Paulus mengalami penganiayaan, penderitaan, saudara, Tuhan mengizinkan dia mengalami apa? Melihat surga. Tuhan mengizinkan dia mengalami sukacita surga. Karena Tuhan ingin menghibur Paulus. Karena apa yang Paulus alami di muka bumi itu cuma sementara. Makanya Tuhan mengizinkan dia melihat surga. Inilah tuh tempat yang aku sediakan bagi engkau, Paulus, bagi Anda pada saat ini.
Kita memiliki satu kerajaan syurga, saudara, haleluya, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada lagi kesakitan, di sana lagi tidak ada mengeluh, di sana tidak lagi emosi, di sana tidak ada lagi penganiayaan, saudara, tetapi sukacita bersama dengan Yesus. Makanya hari ini bukan kita yang mengasihi Yesus, tapi Allah yang pertama mengasihi Anda dan saya. Dia sanggup mati untuk Anda dan saya. Tujuannya apa, saudara? Anda dan saya diselamatkan dan tinggal bersama dengan Bapa di surga satu hari nanti. Inilah kabar baik, membawa kemerdekaan dari pola pikiran Anda hari ini, bahwa kita fokus kepada yang kekal, yang pertama. Makanya pada saat ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Anda pada saat ini. Mungkin Anda mengalami tekanan pada saat ini, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis Anda, di dalam apapun. Hari ini kabar baiknya, Allah sanggup memberi terbaik bagi Anda. Ya, Allah sanggup memberi terbaik bagi Anda pada saat ini. Cuma Anda mengatakan, saya percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya. Ya, Dia Tuhan yang sungguh baik, saudara. Dia Tuhan yang melihat Anda dan saya hari ini. Dia tahu apa yang berlaku di muka bumi ini, karena Dia yang mencipta bumi, saudara. Dia yang mencipta Anda dan saya. Makanya Sang Pencipta itu tahu akan melakukan satu yang terbaik bagi Anda dan saya pada pagi yang indah ini. Itu makanya hari ini jangan pernah mundur, jangan pernah, saudara, mengalah. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan sudah percaya dalam hidupmu. Ya. Nah, di dalam Ibrani 13 5b ayat 6 dan ayat 8. Ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 8, saudara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, saudara. Dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, saudara. Cuma Anda percaya bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik untuk Anda dan saya pada saat ini. Saudara, janji Tuhan kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, haleluya, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Allah kepada Anda dan saya. Ini yang membawa kita keluar dari kemerdekaan tekanan hidupmu. Ini yang membawa kita dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah, atau dapat berjalan menempuhi setiap badai-badai dalam kehidupan kita pada saat ini. Satu kabar baik sekali lagi saya katakan, Tuhan Allah kita, saudara, sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dua kali Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, anakku. Haleluya. Engkau memiliki Tuhan yang sungguh memperhatikan Anda pada saat ini, saudara. Ya, mari sama-sama dengan yakin kita katakan, ya, Tuhan adalah penolongku. Mari sama-sama katakan, dimanapun Anda berada pada hari ini, inilah janji Tuhan kepadamu pada saat ini. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku, saudara. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, apa yang dapat dilakukan iblis terhadap aku, karena Tuhan ada di pihakku, karena Tuhan ada bersamaku. Menjadi perisai yang luar biasa. Kalau kita memiliki iman, cuma percaya bahwa Allah sanggup menolong Anda, pasti ada jalan keluar dari setiap tekanan hidup. Pasti ada satu penyelesaian yang terjadi di dalam setiap tekanan hidup Anda, namanya kemerdekaan, kebebasan, saudara. Ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dalam hidup Anda, saudara. Adakah Anda mengerti
ada satu Tuhan. Dia Allah, saudara, yang penuh kekudusan, sanggup menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia ingin menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap sama. Di saat Anda menerima Yesus, kasih-Nya tetap sama sehingga hari ini. Kasih-Nya tetap sama 2000 tahun lalu sampai hari ini. Pertolongannya 2000 tahun lalu, kuasa keajaiban mukjizatnya tetap sama menyertai Anda dan saya, saudara. Kalau rasul-rasul ditolong oleh Tuhan, nabi-nabi ditolong oleh Tuhan, hal yang sama juga berlaku dalam hidup Anda dan saya, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa Omega, saudara, yang awal dan yang akhir. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidupmu. Kita sudah dilunas, dibeli oleh Tuhan, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda dengan Tuhan Yesus. Baik pun namanya kematian, baik pun namanya COVID-19, baik pun namanya masalah demi masalah tentang hidup. Bisa kita percaya kepada Allah Sang yang memberi terbaik, kau akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya, saudara. Ya, dalam Yesaya 49:16 berkata, lihat, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, saudara. Bayangkan hidup Anda, cerita Anda ada di dalam Tuhan. Tuhan tahu masa depan Anda, karena sudah tertulis, karena Dia Allah yang maha tahu, saudara. Cerita hidupmu Tuhan tahu. Tuhan tahu hari esok apa yang Dia lakukan untukmu. Tuhan tahu bulan depan apa yang Dia sediakan untukmu. Tuhan tahu apa yang berlaku dalam hidupmu 2000 tahun 2021 ini, saudara. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan mengatakan aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku? Itu kata Tuhan kepada Yerusalem. Karena Tuhan sungguh mencinta Yerusalem. Tuhan sungguh mencinta Anda dan saya, saudara. Itu makanya Dia mati untuk Anda dan saya. Dia tidak pernah membiarkan engkau setiap saat, setiap menit, jam, dan waktu dan bulan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sehingga Dia mengatakan tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Tembok-tembok itulah kehidupan Anda dan saya. Setiap tembok yang runtuh, yang retak, Dia akan pulihkan kembali, saudara. Apa yang telah dicuri, dibunuh, dibinasa, di dalam nama Yesus akan mengembalikan kelimpahannya, saudara. Itu makanya hari ini hidupmu Tuhan tahu. Masa depanmu Tuhan tahu, saudara. Tuhan sungguh mengasihi Anda dan saya. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Dia ingin menyatakan janji-janji-Nya dalam hidupmu hari ini. Bangkit, bangkit dari setiap tekanan hidupmu. Ada satu nama yang dapat membebaskanmu hari ini, yaitu Yesus Kristus, saudara. Akan dapat membebaskan Anda. Itu makanya hari ini kita memiliki Tuhan yang bekerja. Kita memiliki Tuhan yang bekerja, yang berkarya, saudara. Dia penuh mengasihi Anda. Tetap memegangi janji Tuhan dalam setiap kehidupan Anda pada saat ini. Tuhan sayang Anda. Tuhan sayang Anda, Tuhan sayang keluargamu, Tuhan sayang masa depanmu, Tuhan sayang pelayananmu, Tuhan sayang pekerjaanmu, Tuhan sayang bisnismu, Tuhan sayang Anda, Tuhan sayang Anda. Mungkin tidak ada orang yang melihat apa pergumulan Anda, tetapi di saat Anda datang kepada Tuhan Yesus, masalah tekanan hidup Anda ada di matanya Tuhan. Tuhan tahu menyelesaikannya. Itu makanya hari ini, saudara, sungguh yakin Paulus menulis 2 Korintus ini, saudara, 5 ayat 1 hingga 9 ini, karena dia tahu itu penghiburan bagi jemaat Korintus, bagi hidupnya untuk kita pada saat ini. Tuhan itu sungguh baik. Yang kedua, poin yang kedua, untuk kita melihat kemerdekaan dalam tekanan hidup Anda dan saya,
berusaha untuk memiliki roh sebagai jaminan dari Allah. Ya, yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, saudara. Ya, dalam poin yang kedua, karena Roh Kudus sebagai jaminan kita untuk menerima apa yang Allah sediakan, saudara. Itu mengapa saya mengatakan berusaha. Di dalam kita mengalami keadaan hari ini, mari kita sadari Allah sudah memberi Roh Kudus-Nya melalui dalam nama Yesus, saudara, sebagai jaminan kita untuk menerima apa yang telah Allah janjikan dalam hidup Anda dan saya. Apa yang telah Allah sediakan, seperti Allah telah menyediakan namanya syurga. Allah telah menyediakan baju baru atau tubuh kemuliaan. Allah sudah menyatakan janji-janjinya. Allah sudah menyediakan tentang kasih kurnia atau anugerah yang berlimpah-limpah dalam hidup Anda dan saya, saudara. Untuk kita mencapai semua itu, Tuhan memberi apa? Penolong, Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus sebagai penolong, sebagai jaminan untuk kita menerima apa yang Allah sediakan. Haleluya. Untuk membantu kita, saudara, bebas dari tekanan hidup, bebas daripada masalah, bebas dari tekanan dari hati kita, kefikiran, roh, jiwa, tubuh kita, bebas dari tekanan-tekanan yang kita alami di muka bumi ini, saudara. Ya, Roh Kuduslah satu jaminan Anda. Makanya mulai hari ini mengenal Roh Kudus, mengenal karyanya, mengenal cara dia bekerja. Minta, saudara, hidup kita itu ya dikelola oleh Roh Kudus mulai saat ini. Anda dan saya hari ini memiliki satu jaminan keselamatan, yaitu Roh Allah sendiri ada bersama dengan Anda, saudara. Wow. Bayangkan Allah itu tinggal dalam hidupmu hari ini untuk menolong Anda dan saya. Karena dia tahu manusia itu tidak mampu. Karena dia tahu manusia itu terbatas. Karena dia tahu manusia itu, saudara, akan mengalami namanya kelemahan demi kelemahan dalam tekanan hidup. Makanya dia memiliki rancangan yang luar biasa. Di saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia memberi rohnya, rohnya yang kudus, yang maha kuasa, sumber kehidupan, sumber penyelesaian ada dalam hidup Anda pada saat ini, saudara. Ada dalam hidupmu. Anda adalah bait sucinya Tuhan. Makanya kabar baik hari ini, Roh Kudus sebagai jaminan kita untuk menerima apa yang Allah sediakan untuk Anda dan saya. Haleluya, saudara. Dalam Yohanes 16:13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dalam poin yang kedua, berusaha untuk memiliki roh sebagai jaminan dari Allah. Roh Kudus akan memimpin kita keluar dari setiap tekanan hidup. Haleluya, saudara. Ini kabar baiknya hari ini. Bukan dengan kekuatan Anda dan saya, tetapi melalui Allah sanggup memberi terbaik untuk Anda dan saya. Di mana dia memberi Roh Kudus. Satu pekerjaan Roh Kudus, saudara, dia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Ke seluruh kebenaran itu adalah yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari setiap namanya dosa, dari namanya kematian, atau dari tekanan-tekanan hidup Anda dan saya, saudara. Hari ini kabar baiknya, mari miliki Roh Kudus. Minta Roh Kudus memimpin Anda. Datang kepada Bapa di sorga. Rendahkan hatimu. Tuhan, aku ingin dipimpin oleh Roh-Mu mulai saat ini. Pasti Anda akan melihat sesuatu penyelesaian daripada Tuhan itu nyata.
pasti Anda melihat janji-janji Tuhan itu menyertai Anda dan saya. Ini akan menguatkan dan meneguhkan kepercayaan kita pada Tuhan. Walaupun kita melihat keadaan dunia pada saat ini, tapi kita boleh bersenyum, kita boleh bersuka cita, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Itulah perbezaannya anak Tuhan di waktu-waktu ini, saudara. Ya, itu makanya hari ini, saudara, kabar baiknya sekali lagi, Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya keluar dari tekanan hidup, saudara. Ya, inilah kebaikan kita sebagai anak Tuhan. Inilah kebaikan kita sebagai pelayan Tuhan, saudara. Malah Ia akan memimpin Anda dan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin Anda, Dia akan berbicara kepada Anda melalui firman Tuhan atau melalui ilham-ilhamnya, saudara. Ya, melalui mimpi, melalui penglihatan, gerakan hati, dan bermacam-macam cara Roh Allah bekerja, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya Dia akan menyatakan berita kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu yang Dia nyatakan kepada Paulus, ya, meyakinkan Paulus, menghibur Paulus, bahwa satu hari nanti, Paulus, kamu akan tinggal bersamaku. Di mana, saudara? Namanya hidup yang kekal, syurga. Itulah hal yang akan datang. Bukan saja Tuhan menyatakan apa yang berlaku hari esok, ya, bulan depan, tahun depan, tapi yang sungguh penting yang Tuhan nyata, Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Hidup kita cuma sementara pada waktu-waktu ini. Tekanan yang kita alami, penderitaan, segala penyakit apapun, itu cuma sementara, saudara. Dan waktu ke depan itu hidupmu akan sempurna di hadapan Tuhan. Diberi tubuh kemuliaan yang baru, diberi satu, ya, kerajaan yang baru, itu namanya surga. Wow, saudara, inilah kabar baiknya untuk Anda dan saya. Ya, ini kabar baik supaya kita dibangunkan pada pagi yang indah ini, saudara. Ya, itu makanya berusahalah memiliki roh di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, saudara, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, saudara, Roh Kudus akan membantu kita merdeka dari setiap tekanan hidup. Ya, wow, kita ini sungguh istimewa di hadapan Tuhan, saudara. Adakah Anda mengerti bahwa Anda itu, ya, hidup Anda, cerita Anda sudah tertulis di tangannya Tuhan. Karena tangan itu melambang kekuatan, kekuasaan yang meninggikan, saudara. Ya, nah hari ini, ya, Roh Kudus itu diutus untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan tahu kita ini mengalami kelemahan demi kelemahan. Tuhan tahu daging kita ini makin lama makin tua, makin, ya, hilang kekuatannya, saudara. Dan satu hari nanti akan menjadi debu dan tanah. Yang paling penting adalah roh kita, saudara. Ya, yang akan bersama dengan Tuhan. Ya, tubuh ini akan ditinggalkan di tanah, tapi Tuhan akan memberi tubuh yang baru. Roh Kudus membantukan kita hari ini, saudara, untuk mencapai setiap janji Allah, apa yang Allah sudah sediakan untuk Anda. Tanpa Roh membantu kita, tanpa Roh Kudus membantu kita, saudara, kita tidak akan mencapai namanya merdeka atau kebebasan dari tekanan hidup, dari masalah-masalah atau badai-badai yang kita alami pada saat ini. Itu makanya kabar baik, berusahalah memiliki Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, sudah dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, saudara. Mungkin Anda terbatas untuk berdoa, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, atau 6 jam, saudara. Tetapi kabar baiknya hari ini,
Kalau Anda memiliki Roh Kudus itu dalam hidupmu, Anda mengerti tentang karya pekerjaannya, pasti Anda akan mengalami, saudara, di mana Roh Kudus itu membantu Anda dalam kelemahan. Mungkin kita tidak dapat berdoa berjam-jam, tetapi kita harus sadar ada satu yang membantu Anda terus membawa satu mesbah doa, membawa satu seruan kepada Allah, membantu Anda, itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini akan bersyafaat bagi Anda. Dia tahu kelemahan-kelemahan hidup Anda. Dia tahu tekanan hidup Anda, saudara. Cuma Roh Kudus yang tahu apa masalah kita, apa masalah hati kita, jiwa kita, fikiran kita. Cuma Roh Kudus yang tahu. Roh Kudus tahu apa yang kita inginkan. Roh Kudus tahu apa yang kita ingin lakukan pada hari esok atau masa depan, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, baik pun dalam pekerjaan atau bisnis. Roh Kudus tahu. Makanya Roh Kudus ini sebagai sumber kekuatan, sumber kuasa. Dia akan membantu Anda, mengendalikan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu, untuk kita bebas daripada tekanan hidup, saudara. Makanya kita memiliki harta yang terindah, yaitu Roh Kudus. Mulai sayang Roh Kudus, mulai mengenal Roh Kudus. Saya sungguh bersyukur Roh Kudus itu membantu kita dalam doa. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan hidup kita. Roh Kudus itu membantu dalam setiap kekurangan hidup kita. Inilah kabar baiknya. Mengapa kita harus memiliki Roh Kudus? Anda sekarang dibantu oleh Roh Kudus. Anda tidak kesorangan mengalami tekanan hidup, mengalami masalah, mengalami persoalan. Ada Roh Kudus membantu Anda selama ini. Harus kita sadari, Anda tidak kesorangan. Ada Roh Kudus atau Roh Yesus atau Roh Allah ada bersama dengan Anda pada saat ini, membantu Anda keluar dan mengajar Anda dalam doa, dalam bersyafaat, di dalam peperangan rohani, dalam mengejar, mengembala, di dalam setiap strategi-strategi baru dalam pekerjaan, masa depan, keluargamu, dalam bisnismu. Tuhan Allah Roh Kudus akan membantu Anda. Itulah kabar baiknya. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, saudara. Haleluya. Ya, saudara, Roh Kudus yang membangkitkan kita dari kematian rohani dan jasmani. Hari ini ada roh kebangkitan, roh revival ada dalam hidupmu hari ini, saudara. Inilah yang membangkitkan Kristus dari kematian, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus, saudara. Makanya hari ini mungkin kita mengalami namanya kematian rohani oleh karena tekanan-tekanan hidup kita. Mungkin kita mengalami namanya kematian jasmani. Ya, maksudnya jasmani, mungkin tangan kita ini tidak ada sebelah, cuma tangan satu saja berfungsi. Mungkin kaki kita sebelah ini sudah dipotong oleh karena diabetes. Ya, seperti ada, mungkin kita mengalami namanya organ-organ kita sakit atau dibuangkah, tidak lagi berfungsi dengan baik. Jangan risau. Ada Roh Kudus yang memberi kau semangat yang baru. Ada Roh Kudus yang membawa satu roh kebangkitan, roh revival yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Dia akan memampukan Anda terus menyelesaikan apa yang Tuhan letakkan dalam hidupmu. Dia akan membantu Anda. Dia akan memberi semangat yang luar biasa untuk mengalahkan semua Goliat-Goliat, kekhawatiran, kerisauan, kebimbangan, apapun, saudara. Roh Kudus inilah akan membangkitkan. Pertama adalah rohmu, baru dia memberi kekuatan kepada jasmanimu. Dia akan melengkapi engkau dengan perlengkapan rohani. Roh Kudus ini akan membangkit engkau dengan kurnia-kurnia roh, saudara. Roh Kudus ini akan membangkitkan buah-buah roh dalam hidupmu. Dia akan memberi kamu hikmat, kebijaksanaan. Dia akan membawa Anda dengan perkara-perkara yang supranatural, yang luar biasa, sehingga Anda
mengalami satu keyakinan di saat mengikuti Yesus. Di saat mungkin saudara, mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah berpuasa, mungkin sudah kita menjaga jarak SOP, mengikuti undang-undang kerajaan. Tapi tiba-tiba di dalam keluarga itu mengalami namanya positif COVID-19. Ya, kalau orang tidak kuat, mereka boleh mengalami tekanan. Kenapa boleh berlaku seperti ini? Mungkin dalam keluarga itu ada yang meninggal melalui kecelakaan, melalui penyakit apapun. Ada orang sampai mengalami tekanan. Dengan keadaan sekarang mungkin mengalami bisnis itu down. Ya, mungkin hilang pekerjaan. Mungkin mengalami masalah ekonomi. Bagi orang-orang di luar yang tidak kenal Tuhan, mereka buat keputusan yang salah, saudara. Tetapi hari ini kabar baik, jangan buat keputusan yang salah. Hari ini ada Roh Kudus, Roh yang membangkit Yesus dari kematian, saudara, yaitu Roh Kudus, saudara. Hari ini akan membangkitkan Anda, akan membawa satu pengharapan yang baru, akan membawa satu sukacita, damai, sejahtera, sehingga hidupmu memiliki keyakinan yang luar biasa. Sehingga kau berkata, aku dapat menyelesaikannya bersama dengan Yesus. Apapun goliat yang besar badai, engkau dapat berkata dengan yakin, saya percaya Roh Kudus akan membawa saya keluar dari setiap badai ini dan menyelesaikan badai ini dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa Allah sanggup menyediakan terbaik dalam hidup saya. Inilah pola pikiran orang yang mengalami kemerdekaan dari tekanan hidup, saudara. Satu kesaksian kita lihat, Tuhan kita sendiri Yesus mengalahkan sangat maut, mengalahkan namanya kematian. Hari ketiga dia dibangkitkan, saudara. Itu yang meyakinkan Paulus, sehingga dia bertemu dengan Paulus, mengubah hidup Paulus yang jadi yang baik, sehingga menjadi pelayan Tuhan. Sehingga murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat ke syurga, saudara. Pergi ke mana? Pergi ke syurga, di mana satu kerajaan yang kita nanti-nanti dalam hidup ini. Bayangkan Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus dihina, sehingga Yesaya mengatakan mukanya lagi tidak dikenali. Dicambuk begitu dahsyat sekali. Tetapi di saat Roh Kudus membangkitkan Yesus, mukanya sempurna, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenyuman, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan yang luar biasa, saudara. Cuma Yesus tidak menghilangkan lubang di tangannya yang terpaku dan kakinya. Dia ingin membuktikan pada Thomas dan murid-murid yang lain bahwa akulah Yesus yang telah disalibkan, yang telah dicambuk, diberi mahkota duri, dihina. Hari lihat aku hidup. Itu meyakinkan kita bisa mengikuti Yesus, ada pengharapan. Bisa kita mengikuti Yesus, ada roh revival, roh kebangkitan, roh kehidupan dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya Yesus ingin meyakinkan Anda dan saya bahwa ada kabar baik, ada kemerdekaan dari tekanan hidup, ada penyelesaian dari tekanan hidup di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya hari ini Anda ada sumber roh kebangkitan. Haleluya. Ya, itu makanya pada saat itulah kabar baik kita. Ya, yang di dalam yang ke F, saudara. Ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kenapa kita harus berusaha memiliki roh Allah? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, roh Allah adalah sumber kemerdekaan. Roh Allah sumber kebebasan ada dalam hidupmu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Adakah kita sadar pada saat ini roh yang membawa kemerdekaan itu, yaitu Roh Kudus atau roh Allah, ada dalam hidup Anda dan saya. Makanya setiap tekanan hidup, setiap masalah persoalan,
ada kemerdekaan, ada kebebasan akan terjadi. Karena ada roh yang dahsyat, roh yang maha kuasa, roh Allah sendiri, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu hari ini, saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana 2-3 orang bersekutu, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada 2-3 orang menyembah Tuhan, di situ akan mengalami hadirat skena glory Tuhan yang membawa kemerdekaan yang dahsyat, saudara. Makanya hari ini hidup Anda itu bukan siapa-siapa, ya. Anda itu adalah sumber kemerdekaan. Mulailah hari ini membawa sumber kemerdekaan dalam keluargamu, baik dari suku-suku bangsa, baik orang yang mengalami dalam kegelapan, orang yang mengalami tekanan hidup. Anda yang siap dipakai oleh Tuhan untuk membawa sumber kemerdekaan, supaya mereka tahu bahwa ada jalan penyelesaian di dalam setiap persoalan dan masalah mereka. Ya, poin yang ketiga, seseorang yang tabah dan yang tetap percaya kepada Tuhan akan merdeka dari tekanan hidup. 2 Korintus 5 ayat 6 dan 8, saudara. Ya. Maka oleh karena itu hati kami sentiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7, sebab Tuhan kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, yang ketiga, seorang yang tabah dan yang tetap percaya kepada Tuhan akan melihat kemerdekaan dari tekanan hidup mereka. Paulus meyakinkan jemaat Korintus, tetap tabah, tetap yakin dan percaya, tetap bertekun, tetap memiliki kesabaran dalam apapun keadaan, tetap fokus kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Ya, Paulus ingin mereka mengerti, jemaat Korintus yang telah dia ajari. Lihat hidup ini yang telah dipanggil oleh Yesus. Ya, dia ingin meyakinkan mereka, apapun yang saya alami dalam melayani Yesus, kekuatan saya adalah tabah. Tabah sampai garis akhir. Orang yang tabah dan percaya kepada Yesus akan melihat kebebasan, kemerdekaan dalam tekanan hidup mereka. Mereka mampu menyelesaikan setiap masalah dalam hidup mereka. Inilah kuncinya. Karakter seorang anak Tuhan harus memiliki ketabahan, harus memiliki tetap percaya dalam badai apapun. Walaupun dalam titik nafas yang terakhir, tetap tabah dan percaya. Karena kita harus memiliki satu pola pikir yang positif untuk kita mencapai hidup yang kekal atau melihat kemerdekaan terjadi dalam hidup kita. Makanya mulai hari ini, tetap tabah dalam penderitaan Anda, tetap tabah di dalam setiap persoalan hidup Anda, tetap tabah dalam setiap penyakit yang Anda alami, ya. Tetap percaya, pasti Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi Anda dan saya, saudara. Yang terakhir, di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Dalam Mazmur 37, 23 sehingga 24, saudara. Tuhan menatap langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menompang tangannya. Ya, poin yang keempat, orang yang berkenan kepada Tuhan akan melihat penerobosan, kemenangan, kemerdekaan, kebebasan dari setiap tekanan hidup mereka, saudara. Karena Paulus mengatakan, ya, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Yang paling penting, saudara, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan ini, kita harus berjalan dalam setiap ketetapan firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, karena Roh Kudus memimpin kita ke seluruh kebenaran.
Makanya Paulus menekankan kepada jemaat Korintus, saya ini dikenan oleh Tuhan, Anda juga dikenan oleh Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 37, 23, 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudara, ya, Tuhan menetap langkah-langkah kita. Bukan saja hidup kita, cerita kita tertulis di tangannya Tuhan, tetapi mata Tuhan terarah kepada orang yang berkenan kepadanya. Dia menetap langkah mereka, baik mereka jatuh, baik mereka sakit, baik mereka itu positif COVID-19, baik mereka itu mengalami satu masalah di masalah, saudara. Itu ada ketentuan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Paulus mau meyakinkan kita pada saat ini. Paulus mengalami penyiksaan, Paulus mengalami dicambuk, dipukul, saudara. Mengalami karam kapal, mengalami kelaparan, kesejukan, saudara. Adakah dia meninggal Tuhan? Sehingga dia berkata, Tuhan, cabutlah duri di dalam daging ini. Dia mengalami kesakitan yang begitu dalam, kesakitan di jiwa roh hatinya, saudara. Kesakitan tubuhnya, dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan sampai garis akhir hidupnya, karena dia tahu Tuhan tetap menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Pemazmur juga mengatakan hal yang sama. Ya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menompang tangannya. Haleluya. Jemaat umat Tuhan, Tuhan menatap langkah hidupmu, Tuhan menompang hidupmu, Tuhan memegang tanganmu, saudara. Seperti Petrus di saat dia melihat Yesus, saudara, di atas air, dia berjalan. Di saat di pertengahan jalan, dia mendengar deru angin, saudara, sehingga dia tenggelam. Mau tenggelam, ya, separuh sudah. Tuhan datang mengulurkan tangannya membantunya. Tuhan tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tetap melihat Anda dan saya. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia adalah penjaga yang menjaga keluar masuk Anda, menjaga nyawa Anda, saudara. Tuhan juga akan sanggup menjadi yang terbaik bagi Anda. Dia hari ini menyediakan surga itu. Surga itu, saudara, dia tidak mau kosong, tapi untuk Anda dan saya. Dia menyediakan tubuh kemuliaan yang baru, saudara. Dia memberi Roh Kudus-Nya dalam hidup Anda dan saya hari ini. Haleluya. Supaya membantu hati kita makin tabah, makin percaya akan Tuhan. Ya, itu makanya orang yang berkenan kepada Tuhan akan melihat penerobosan, kemenangan demi kemenangan. Mereka melihat kemerdekaan demi kemerdekaan dalam hidup mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan pelayanan mereka, saudara. Kenapa? Pemazmur berkata tadi, karena dia tahu Tuhan menetap langkah-langkahnya. Pemazmur Daud itu banyak kesilapannya, melakukan dosa. Tapi dia tahu, bisa dia bertobat, bisa dia dengar nasihat nabi-nabi yang di sekelilingnya, bahwa apa yang dia lakukan berdosa, sudah salah. Dia datang kepada Tuhan bertobat, saudara. Tuhan tetap membantu menolong Daud mengalahkan Goliat. Di saat, saudara, kerajaannya telah ditakluk, diambil alih pemerintahnya. Di situ kita melihat Tuhan memulihkan keadaan kembali, sehingga Daud mengambil alih pemerintahan itu. Kalau orang itu berkenan di mata Tuhan, Tuhan tetap berperang baginya, Tuhan tetap menyelesaikan baginya. Apalagi Anda dan saya yang telah ditebus oleh Yesus. Haleluya. Sehingga kita menjadi anak raja, sehingga kita menjadi imam rajaninya Tuhan. Anda telah dilunas oleh Yesus, telah dibeli oleh Yesus. Yesus ada bersama dengan Anda, menatap setiap langkah hidup Anda. Dia akan menompang tangan Anda pada hari ini, sehingga engkau melihat kemerdekaan, pembebasan yang luar biasa. Oleh kasih-Nya tidak ada yang dapat menghalang, tidak ada dapat melepaskan kita dari kasih Yesus. Inilah kabar baiknya untuk Anda dan saya hari ini. Mari jemaat Tuhan, kiranya Anda mengalami tekanan hidup pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Datang kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Karena Tuhan, saudara, sanggup
memberi yang terbaik bagi Anda. Cuma percaya, Roh Kudus akan membantu Anda. Tetap tabah hatimu, saudara, bahwa hidup kita berkenan di depan Tuhan. Ini sungguh penting sekali. Ayub mengalami penderitaan, anaknya hilang mati, saudara. Harta miliknya, kedudukannya semua, sehingga mengalami namanya penyakit kusta yang menyusuk tubuhnya, pikirannya, hatinya. Dia tetap tabah karena dia tahu memiliki Allah yang hidup. Ya, akhirnya dia dipulih, disembuhkan, dikembalikan apa yang telah dicuri oleh iblis, saudara. Begitu juga perempuan pendarahan 12 tahun. 12 tahun sehingga firman berkata membusuk, saudara. Di saat dia bertemu dengan Yesus, akhirnya dipulihkan. Begitu juga perempuan yang telah ditangkap, saudara, oleh karena perzinahan, mau direjam. Yesus ada datang di depannya. Yesus berkata, jangan lagi berbuat dosa. Dosa mau diampuni. Haleluya. Wow, hari ini, saudara, mari hari ini Tuhan ada bersamamu pada saat ini, saudara. Ya, untuk kesimpulan kita pada hari ini, ya, ada jawaban dari setiap tekanan hidupmu. Percaya bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik untuk Anda pada saat ini, saudara. Berusaha untuk memiliki roh sebagai jaminan dari Allah. Anda akan menyediakan yang terbaik dalam hidupmu pada saat ini, saudara. Tetap tabah dan percaya kepada Tuhan. Anda akan melihat kemerdekaan dari tekanan hidupmu. Tetap hidup berkenan di depan Tuhan. Anda akan melihat penerobosan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan menetap langkah hidupmu dan menompang hidupmu. Mari jamaat umat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Apapun tekanan hidupmu hari ini yang tidak diketahui oleh suami atau istri, anak-anakmu pada hari ini, atau orang sekeliling hidupmu, cuma engkau mengalaminya hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan ingin membebaskan Anda. Mari datang kepada Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Haleluya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, ada satu, saudara, roh kebangkitan, roh revival, yaitu Roh Kudus dalam hidupmu hari ini akan melakukannya. Mari angkat tanganmu hari ini. Mari sama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun tekanan-tekanan hidup mereka pada hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pembebasan terjadi, kemerdekaan terjadi di dalam setiap hidup mereka. Roh kebangkitan, roh revival di dalam nama Yesus mengalir dalam hidup mereka. Yang mengalami sakit disembuhkan nama Yesus. Yang terikat mulai terbebas pada saat ini. Yang mulai mundur ke belakang, yang mulai mau hidupnya mulai hari ini apinya mulai mau mati, Tuhan Engkau akan nyalakan semangat mereka kembali di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Terjadi terobosan, terjadi kehidupan, terjadi kemerdekaan dari tekanan hidup mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi saat ini. Mari anak Tuhan yang percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari jamaat Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan hadirat Tuhan. Saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Dia mengasihi Anda dan saya. Dia mati untuk Anda dan saya, untuk melunaskan segala hutang, membawa Anda sungguh-sungguh berharga di matanya Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami serahkan setiap pribadi kami di depan Engkau, Bapa, bahwa kami mengingatkan karya-Mu yang sungguh besar. 2000 tahun yang lalu, melihat satu pengharapan kehidupan, keselamatan terjadi. Itu akan terjadi bagi hidup kami pada saat ini. Menyadari kami, di dalam Yesus ada kemerdekaan, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada satu kehidupan yang kekal. Persiapkan hati kami untuk menerima tubuh darah-Mu, Bapa, sehingga kami hidup selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, amin.
Oke, mari kita mengambil roti melambangkan tubuh Kristus. Ini roti hidup, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserah mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam sama Tuhan Yesus. Mari kita ambil air ini lambang darah Yesus. Demikian juga yang ambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Ya, dan siap juga persembahan Anda pada saat ini. Baik pun persembahan, baik persepuluhan Anda, ya, kita pegang, ya, kita sama-sama berdoa, ya, berilah di mana tempat Anda beribadah pada saat ini dan bertumbuh. Ya, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi Bapa, kami sudah menerima perjamuan kudus mengingatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus memimpin kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dimanapun kami berada terus memberitakan Injil Tuhan, membawa keselamatan, membawa kemerdekaan bagi orang yang terikat pada saat ini. Roh Kudus kendali setiap pribadi kami dimanapun mereka berada. Pakai mereka menjadi terang Tuhan. Pakai mereka mempengaruhi keluarga mereka datang kepada kerajaan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang terikat mulai terbebas, yang mengalami duka cita mengalami sukacita damai sejahtera, dan mengalami pengharapan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, bagi mereka yang memegang persembahan atau persepuluhan mereka, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa, biar persembahan persepuluhan ini diberi untuk pekerjaan Tuhan, dimanapun kami beribadah pada saat ini. Tuhan, dibertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir Tuhan. Dan diberkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.